Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati PP atau pengajar praktek calon guru penggerak atau CGP angkatan 8, yang saya hormati teman-teman guru, bil khusus Bu Fika CGP angkatan 7, angkatan 8 ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dilaksanakan pendampingan individu kedua ya. Pendampingan individu kedua oleh pengajar praktek pada program guru penggerak angkatan 8 ini. Mudah-mudahan pendampingan TOPE kedua ini akan membawa keberkahan terhadap kita bersama, khususnya terhadap Bu Fika sebagai JGP dan Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pendampingan individu kedua ini akan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi CGP itu mempunyai kewajiban membuat atau menganalisa terhadap visi dan membuat prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan yang dibuat oleh, yang sudah diinisiasi oleh CGP ini tidak hanya cukup di diskusi ini, tetapi prakarsa perubahan ini akan terus berlanjut sampai dengan nanti pada Loka 6. Jadi Loka 6 nanti akan dibuat laporan tentang CGP ini, prakarsa perubahan apa yang kemudian dilakukan terhadap sekolah ini. Di awal ini kita hanya mendiskusikan kira-kira apa yang kemudian diinisiasi oleh Bu Fika terhadap prakarsa perubahan di sekolah ini. Maka dari itu saya menyampaikan terima kasih terhadap Bu Fika bersama dengan pengajar praktek yang telah mendiskusikan tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah ini. Kenapa kemudian mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan? Karena guru penggerak itu punya kewajiban harus melakukan perubahan sekecil apapun. Katanya Mas Menteri itu, guru itu harus membuat perubahan meskipun kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya semua guru membuat perubahan yang kecil-kecil itu, maka nanti bukan gurunya yang kecil tapi yang kecil ini ketika kemudian semuanya berubah, semuanya bergerak, itu yang akan membawa kapal besar Indonesia ini akan bergerak lebih cepat. Itu yang inti daripada kegiatan ini. Maka dari itu prakarsa perubahan kita nanti apa yang disampaikan oleh CGP kita tunggu bersama, bagaimana kemudian prakarsa perubahan yang kemudian diinisiasi oleh Bu Fika sebagai CGP angkatan 8. Terima kasih, demikian sambutan dari saya. Jadi mohon maaf Ibu pengajar praktek atas mungkin banyak hal kekurangan kami atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang. Dari tempat mungkin teman-teman tidak bisa terlibat semua dalam diskusi ini karena guru-guru juga banyak ada di rumah. Karena sekarang kegiatan ya lagi libur, kemudian yang masuk lagi ada kegiatan PDB di sebelah ini, maka dari itu tidak bisa mengikuti semua guru terhadap diskusi ini. Jadi mohon nanti silahkan nanti diskusi semuanya dengan baik. Saya mungkin tidak bisa membersamai diskusi ini sampai selesai ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Romla Yuliatin, saya pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8.
Di sini pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang sudah bersedia hadir dalam acara diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan tujuan dari diskusi pada pagi hari ini, yaitu mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian susunan acara pertemuan kali ini yaitu pertama, pengantar tujuan diskusi, kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, dan terakhir penutup. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa info dalam pendidikan guru penggerak di sini beliau belajar tentang bagaimana membuat visi dirinya sebagai pendidik. Yang selanjutnya yaitu sebagai dasar dalam memproses visi sekolah yang berpusat pada anak. Jadi semua kegiatan yang pembelajaran sesuai dengan visi sekolah yang ada yaitu berpihak pada anak. Dalam diskusi ini, walaupun dalam proses belajar calon guru penggerak, ini diharapkan nanti diskusi ini ada timbal balik, umpan balik, dan refleksi untuk sekolah yang ada di sini begitu. Kemudian diharapkan nanti ada ide dan tanggapan dari peserta diskusi sebagai masukan kepada calon guru penggerak tentang visi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya mari kita kasihkan waktu kepada calon guru penggerak untuk menyampaikan visi yang telah dibuatnya. Silakan kepada Ibu Ainul Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan hadir dalam pendampingan individu kedua saya. Berikutnya saya ingin menyampaikan juga terima kasih kepada pengajar praktek Ibu Siti Romlah Yuliatin yang sudah jauh-jauh dari Sabang. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah membantu saya dengan sukarela datang di hari ini. Saya sangat berterima kasih begitu. Baik, karena hari ini pembahasannya tentang visi, begitu kan Ibu ya. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Ya, jadi visi itu adalah keinginan atau harapan yang dirumuskan oleh seseorang ataupun institusi. Jadi visi sekolah kita itu adalah santun dalam pekerti, unggul dalam prestasi, dan kondusif dalam edukasi. Isinya terjabar di situ ada 6. Yang pertama, membentuk peserta didik yang bermoralitas Islami. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik. Ketiga, meningkatkan prestasi ekskul. Keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kelima, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan terakhir, mengembangkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi, terlepas dari visi sekolah kita, Bapak Ibu ya, karena ini juga berkaitan dengan tugas saya, di mana harus menyusun suatu tujuan atau visi. Jadi saya sempat menuliskan angan-angan visi yang ingin saya capai secara pribadi adalah membentuk murid berkarakter profil pelajar Pancasila dengan penguasaan iptek yang baik untuk generasi unggul bangsa. Tentunya teman-teman guru juga pernah melaksanakan cara-cara apa ya yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak ini lebih baik atau membuat anak-anak ini lebih aktif. Begitu kan ya, pernah kan Bapak Ibu terpikir hal seperti itu. Nah, itu namanya prakarsa perubahan. Dari visi yang saya tulis itu, saya menuliskan prakarsa perubahannya. Salah satunya adalah
meningkatkan sikap gotong royong siswa di lingkungan sekolah sebagai pembiasaan karakter baik sesuai dengan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah meningkatkan sikap gotong royong. Apakah harus seperti itu? Tidak. Tentunya nanti teman-teman juga bisa menentukan prakarsa perubahannya apa misalkan. Nah, kenapa saya kok mengambil prakarsa perubahan sikap gotong royong siswa? Karena saya merasa kepedulian siswa di kelas itu perlu ditingkatkan. Tidak semua anak itu peduli saat temannya butuh bantuan. Ada yang peduli, tapi juga ada beberapa anak yang kita menyebutnya cuek bebek gitu ya, Bapak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya pada masalah tentang gotong royong. Letak permasalahan siswa yang misal di sini ada beberapa memang kasus yang cuek bebek. Kira-kira menurut sampean dari kasus yang cuek bebek itu karena apa? Karena beberapa sekolah itu malah kurikulumnya kayak di luar negeri itu hampir setiap kegiatan itu kelompok. Di luar negeri itu kayak kegiatan PAWA itu secara kelompok. Sedangkan di sini saya itu karena saya praktek ada beberapa kasus memang anak-anak itu susah untuk diajak dalam kegiatan kelompok itu. Kasusnya itu seperti apa? Masalahnya kenapa biasanya? Dari penelitian Anda selama ada di sini atau sampean menemukan masalah di luar sekolah ini itu bagaimana? Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin memberikan pengalaman kira-kira kenapa ya? Karena memang masalah gotong royong itu ketempatan itu bukan hanya masalahnya Pak Wahyudi memang. Semua guru pun termasuk saya juga merasakan kadang anak-anak itu kondusif saat disuruh tugas berkelompok, tapi juga kadang ada yang kurang proaktif saat disuruh. Itu sebenarnya kembali pada penanaman karakter. Nah, jadi bagaimana kita memang menanamkan karakter dari awal ke anak-anak untuk gotong royong ini diawali dari karakter awal. Karena kita ini kan sudah SMA, ya SMA sudah menengah, jadi yang tingkat dasarnya itu kan SD SMP. Kita sudah menerima di sini, makanya memang pada kurikulum baru ini memang lebih menegaskan pada karakter dan gotong royong. Contohnya dengan adanya proyek atau P5 itu kan lebih menekankan pada bagaimana anak-anak untuk menyelesaikan proyek itu secara bersama-sama. Nah, mungkin dengan kurikulum baru ini karena sudah ditanamkan dari SD untuk karakter dengan adanya P5 ini menanamkan karakter gotong royong dari SD, nanti SMP mungkin nanti beberapa tahun SMA ini sudah bisa kita untuk menerapkan gotong royong ini. Ini berarti permasalahannya itu dari kurikulum berarti. Dari dulu berarti permasalahannya dari kurikulum atau memang dari karakter guru atau memang karakter siswa permasalahannya? Itu menurut sampai tadi. Ya, begini Bapak, itu sebenarnya ya kembali pada kurikulum karena kita akan menengah. Ya, kita akan menengah. Sama dengan anak yang kasus anak yang tidak bisa untuk presentasi. Kita SMA kan saja juga menemukan anak tidak bisa presentasi. Mereka tidak bisa. Kenapa? Karena anak dari SD tidak dibiasakan untuk berani untuk presentasi. SD. Berarti yang perlu dikuatkan itu bukan hanya karakter murid ya, begitu bukan, ya, tapi juga penguatan karakter guru. Pengalaman kita selama ini dari berapa perubahan kurikulum dari KTSP, K13, kurikulum Merdeka sudah bagus semua. Kurikulumnya tidak ada yang tidak bagus. Iya, saya sangat setuju ini dengan pendapatnya Bu Suna, karena memang yang dibutuhkan untuk memajukan suatu program atau memajukan suatu sekolah harus ada kolaborasi dan kerjasama antara semua pihak. Jangan hanya bisa menekan murid, tapi juga guru itu juga harus mendapat pressure lebih untuk berkreativitas lebih. Sebenarnya untuk visi sekolah ini
tergantung dari kepala sekolahnya. Mau diubah Oh. mau Ya enggak? mau diubah atau enggak. Maksud. Karena setiap pergantian kepala sekolah itu pasti Lanjut. ganti, visinya Oh, pasti ganti. ganti. Hanya membuat visi kepala sekolahnya. Berarti selama beberapa pergantian kepala sekolah sempat Sempat. pergantian visi. Iya. Gitu. Yang sekarang dengan yang kemarin berbeda. Apakah melibatkan semua dewan guru dalam proses pembuatan visi? Kalau untuk visi kayaknya wakasek kan. Nanti diterapkan ke guru gitu. Soalnya sempat ditempel-tempel Oh. di dinding kemarin. Bukan kemarin, berapa bulan kemarin. Saya sudah Di sana hilang. pakai cat itu, Iya, pakai di cat. banner itu. Sebenarnya di gedung yang ini nih, yang gedung yang dikasih banner itu kan Iya. tempatnya visi dan Tempat misi visi. sekolah. Ya. Nah, apakah sesuai sekarang dengan visi yang sudah diterapkan di sekolah itu? Apakah sesuai dengan pembelajaran yang sudah ada di sekolah? Nah, Visi yang sudah ada itu apakah sudah sesuai? nah, Berarti ini pendapat personal Bu ya. kalau ya kita mungkin bisa berkaca pada visi dan misi presiden itu ambil ke atas, itu tidak semuanya visi dan misi itu terlaksana, tapi beberapa yang terlaksana mungkin masih proses. Terus Penuhi semua. begini, ini tentang pembelajaran di sekolah ya, masing-masing guru. Apa yang Anda inginkan kepada murid-murid Anda, Bapak Ibu? Sebenarnya sih yang disampaikan Bu Vita itu ya kalau saya pribadi yang masalah gotong royong karena itu berefek sangat signifikan. Karena beberapa itu gotong royong hanya kayak OSIS itu gotong royong mungkin bagus karena yang sudah dikelompokkan. Tapi kalau siswa itu susah. Makanya saya mungkin karena Bu Vita ini masalah gotong royong bisa membawa perubahan kepada siswa di sini untuk lebih aktif dan mengikuti sebuah kegiatan. Jadi sama sebenarnya untuk pembelajaran memang kegotong royongannya yang kurang. Ya kalau pinter anak-anak itu ada beberapa kasus kayak saya wali kelas pinter di dalam akademik, tapi non akademik ya kayak gotong royong itu malah kurang. Kayak kemarin kegiatan pawai itu yang di akademik pintar, tapi kok untuk kegiatan non akademik malah tidak bagus. Membuat karya itu ya. Membuat karya. Contohnya membuat barong. Barong kemarin itu, iya yang pintar-pintar itu kayak kurang. Malah yang kadang bandel-bandel itu malah yang aktif di dalam gotong royong. Saya jadi ingat tentang model belajar anak yang visual, auditori, kinestetik gitu kan. Ada gaya-gaya belajar anak yang memang setiap anak tidak sama. Ada anak yang memang senangnya mendengarkan saat guru menjelaskan. Juga ada anak yang lebih sukanya dan nangkep kalau dia membaca sendiri. Tapi juga ada model anak yang ketiga, kinestetik. Ada anak-anak yang tidak bisa diem di kelas itu, nggak bisa diem, bergerak, izin keluar kelas begini. Juga nanti bisa dikaitkan dengan model pembelajaran diferensiasi. Tapi saya rasa untuk kedepannya karena kita sudah terikat dengan kurikulum yang P5 ini, profil pelajar Pancasila ini, tentunya ada proyek-proyek yang sudah disiapkan oleh sekolah. Harapan saya Vika ini CGP kedepannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ada kontribusi kecil ke sekolah dan saya akan tagih nanti juga programnya ke sekolah ya. Tidak harus besar, programnya tidak harus besar. Tidak apa-apa program sederhana, yang penting ada program. Insya Allah siap memberikan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih Bu, selamat datang Ibu PP, saya juga tidak tahu namanya. Selamat datang. Mudah-mudahan nanti teman kita ini Ibu Vika akan berhasil lolos dan CGP di SMA Ketapang semakin banyak, tentunya semakin semakin banyak pengalaman dan teman-teman nanti yang mau belajar ke CGP yang ada. Terima kasih Bu Sumro.
Jadi sebelum saya tutup teman-teman, jadi saya mau merefleksi ulang bahwa pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk mencapai suatu tujuan yang baik, perlu ada kolaborasi atau kerjasama baik dari siswa dan guru khususnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk berkenan duduk bersama saya. Semoga kedepannya kita tetap bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik untuk memberikan kontribusi dan kebaikan untuk sekolah. Amin. Baiklah, diskusi kali ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah bersedia hadir dalam acara diskusi kali ini dan memfasilitasi untuk proses pembelajaran dari calon guru penggerak gitu. Selanjutnya kita bisa ambil foto bersama di sini, Bu.